Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah fisika dasar bersama saya Agus Suroso dari FMIPA ITB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak relatif. Misalnya ada situasi seperti ini, kita punya sebuah rumah di sini, kemudian kita punya sumbu koordinat X di sini. Rumah ini kita tempatkan sebagai acuan sehingga posisinya kita simpan di titik X sama dengan 0. Kemudian ada dua objek lain, ada seseorang yang berdiri di sini dengan posisi XA dan ada sebuah mobil yang terparkir di sini dengan posisi XB. Kita bisa mendefinisikan posisi relatif satu sama lain dengan cara sebagai berikut. Misalnya kita ingin menentukan posisi mobil terhadap orang yang berdiri ini. Pada dasarnya posisi relatif berarti posisi yang diukur oleh pengamat tertentu. Jadi posisi relatif mobil terhadap orang adalah posisi dari mobil yang diukur oleh orang ini. Tentu saja nilainya tidak akan sama dengan XB, akan tetapi nilainya adalah XB dikurangi dengan XA. Inilah cara kita mendefinisikan posisi relatif. Kemudian kalau misalnya mobil ini bergerak dengan kecepatan VB dan orang ini juga berlari dengan kecepatan VA, maka kita bisa mendefinisikan kecepatan relatif mobil menurut orang yang berlari ini, yaitu sebagai berikut. Ini tidak lain adalah turunan dari posisi relatif terhadap waktu. Sehingga pada akhirnya kita punya hubungan ini, kecepatan mobil terhadap orang adalah kecepatan mobil dikurangi dengan kecepatan orang. Perhatikan di sini bahwa VB dan VA ini adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat yang lain. Dalam hal ini, seseorang yang berada di dalam rumah ini. Jadi, VB dan VA adalah kecepatan dari mobil terhadap orang yang berada dalam rumah, dan kecepatan orang yang berlari ini diukur oleh orang yang berada di dalam rumah ini. Sehingga pada akhirnya sekali lagi kita punya VBA atau kecepatan relatif mobil terhadap orang adalah kecepatan mobil dikurangi dengan kecepatan orang. Kemudian jika mobil dan orang ini mengalami percepatan, masing-masingnya mengalami percepatan, maka percepatan mobil terhadap orang diperoleh dengan cara yang serupa dengan sebelumnya, yaitu dengan menurunkan kecepatan relatif. Atau kalau kita mulai dari posisi relatif, maka percepatan relatif berarti turunan 2 kali dari posisi relatif. Dan akhirnya kita punya hubungan seperti ini. Percepatan mobil terhadap orang yang berlari ini adalah percepatan mobil yang diukur oleh pengamat yang diam dikurangi dengan percepatan orang diukur oleh pengamat yang diam. Inilah cara kita mendefinisikan percepatan relatif. Kita dapat membuat perumuman di sini. Misalnya ada sebuah benda yang berada di sini, benda A berada pada posisi RA. Kemudian kita punya benda lain, benda B yang berada pada posisi RB. Maka posisi relatif B terhadap A kita definisikan dengan cara seperti ini. RBA adalah sebuah vektor yang pangkalnya ada di titik A, yaitu benda yang mengamati atau partikel yang mengamati, dan ujungnya ada di titik B, tempat di mana benda B berada. Secara matematis, posisi, kecepatan, dan percepatan relatif kita tuliskan dengan cara seperti ini. Ini adalah pernyataan yang sama persis, persamaan yang sama persis dengan sebelumnya, hanya saja sekarang kita menggunakan notasi vektor. Posisi relatif B terhadap A adalah vektor dari posisi B dikurangi vektor posisi A. Kemudian kecepatan relatif B terhadap A adalah vektor kecepatan B dikurangi dengan vektor kecepatan A. Dan percepatannya juga sama, yaitu vektor percepatan B dikurangi dengan vektor percepatan A. Sekarang kita akan mengambil contoh untuk gerak relatif. Misalnya ada seseorang yang berlari dengan kecepatan VA, kecepatannya konstan sebesar V0x pada rai atau sejajar dengan sumbu X. Kemudian dia melempar sebuah bola dengan kecepatan awal V0b, atau V0b ini kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ini. V0x pada arah I ditambah V0y pada arah J. Dengan menerapkan pengetahuan kita pada topik kinematika, kita bisa tuliskan posisi benda untuk setiap saat seperti ini. Untuk orang A, karena kecepatannya konstan, maka posisinya adalah V0x dikalikan T saja pada arah I. Sementara untuk bola, selain V0xt pada arah I, kita juga punya komponen yang ini. Ini adalah komponen posisi vertikal dari bola. V0y kali T dikurangi setengah G T kuadrat. Kalau kita gambarkan posisi orang dan bola setiap saat, kira-kira kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ini adalah posisi dari tangannya orang ini. Anggaplah orang ini bergerak atau berlari dengan posisi tangan yang selalu sama. Ini adalah posisi tangan orang ini pada T sama dengan 1, kemudian ini T sama dengan 2, T sama dengan 3, dan seterusnya.
Sementara titik-titik yang merah ini adalah posisi dari bola. Ini adalah posisi bola ketika T sama dengan 1, ini adalah posisi bola ketika T sama dengan 2, T sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ukur posisi relatif B terhadap A, bola terhadap orang, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Kita lihat karena komponen X dari posisi kedua benda itu sama, maka ketika dikurangkan hasilnya 0, sehingga yang tersisa hanya komponen Y saja, yaitu V0Y kali T dikurangi setengah G T kuadrat. Jadi seolah-olah bola ini hanya bergerak vertikal saja terhadap orang yang melempar bola ini. Sebenarnya kita juga bisa melihat ini dari gambar kita. Kita lihat di sini bahwa untuk setiap saat, ini adalah posisi orang, ini adalah posisi bola. Kita lihat bahwa bola tepat berada di atas orang atau di atas tangannya orang ini. Ketika T sama dengan 1, T sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya selalu sama. Benda selalu berada di atas tangan orang ini. Sehingga hasil ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat dari gambar ini. Selanjutnya, kalau kita ukur kecepatan relatifnya, kita akan dapat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bola hanya bergerak vertikal terhadap orang yang melemparnya. Kemudian, percepatan relatifnya kita akan dapati nilainya adalah sama dengan minus G, atau sama dengan percepatan gravitasi yang dialami oleh bola.